Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimati Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani oleh Fadilatul Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar hafizallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang Asma'ullahi Al-Husna beserta fikihnya ataupun makna-maknanya. Yang terakhir kita sampaikan kemarin nama Allah Al-Awwal. Di malam yang gelap gulita kemarin itu kita telah sampai kepada nama Allah Al-Awwal. Sekarang sampai pada nama Allah Al-Bari'u. Allah berfirman, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-24. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad atau ringkasan dari apa yang beliau sampaikan di sini dalam halaman 95 dari kitab Fiqhul Asmaul Husna, yang bawa kitab aslinya Fiqh Asmaul Husna halaman 95. Di situ langsung dibahas 3 nama Allah yang saling berkaitan dan maknanya itu hampir mirip kalau terjemahannya sama, yaitu nama Allah tadi Huwallahul khaliqu al-bari'u al-musawwiru. Itu kalau terjemahannya kurang lebih sama. Dialah Allah yang Maha Mencipta. Cuma dalam segi bahasa Arabnya di sini ada penjelasan rincinya. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, wa qad jama'a Allah hadil asma' ats-tsalatsa. Allah mengumpulkan 3 nama tadi, Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir. Dalam firman-Nya tadi, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Surat Al-Hasyr ayat 24. Maknanya adalah huwal munfaridu bi khalqi jamil makhluqat. Yaitu bahwasanya dialah Allah yang Maha Esa dalam menciptakan semua makhluk-makhluknya. Wa bara'a bi hikmati jami'al bariyat. Dan Allah yang menciptakan dengan hikmahnya semua makhluk-makhluknya. Wa sawwara bi ihkamihi wa husni khalqi jami'al kainat. Dan Allah yang menggambar dengan kesempurnaannya kebaikan semua makhluk-makhluknya. Ini secara ringkas 3 nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Kemudian kalau mau dibedakan meskipun nanti akan kita bahas lagi kalau sampai kepada nama Allah Al-Khaliq, Al-Musawwir. Cuma di sini Syekh Abdul Razak langsung membahas 3 nama tadi dan apa keterkaitannya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Ibnu Katsir berkata, Al-Khalqu at-takdiru wal bar'u huwal faryu wa huwa tanfid
wa ibrazu ma qaddarahu wa qarrarahu ilal wujud. Keterkaitan tiga nama itu, ya, kurang lebihnya ya. Al-Khaliq itu yang merancang. Misalnya merancang, menciptakan si fulan. Kemudian Al-Musawwir itu yang membentuk, bagaimana bentuknya. Hidungnya mancung atau pesek, kulitnya warnanya putih atau coklat atau hitam. Itu namanya Al-Musawwir, yang menggambar. Adapun Al-Bari itu yang menciptakan dalam dunia nyata. Itu perbedaan antara tiga nama itu. Jadi Al-Khaliq, kalau terjemahnya sama, yang menciptakan. Cuma kalau dibedakan, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Khaliq itu yang merancang, merencanakan. Al-Musawwir itu yang menggambar bagaimana bentuknya. Kemudian Al-Bari itu yang menciptakan manusia di alam yang nyata. Seperti itu kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian makanya di sini dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq, fa tafsirul khalqi huna bitakdir yantadhimu bihi zikru hadil asma' ats-tsalatsa bi hada tartib al-warid fil ayat. Fal khalqu awalan wa huwa takdir wujudil makhluk. Yang pertama itu merancang tadi al-khalqu. Kemudian summa baryuhu wa huwa ijadu minal adam. Adapun al-bari itu yang menciptakan manusia dari ketidakadaan, diwujudkan dalam dunia nyata. Summa ja'luhu bisurah. Kemudian al-musawwir itu menjadikan manusia itu dalam bentuk tertentu tadi. Jadi sekali lagi, itu kalau ditanya apa perbedaan al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Al-khaliq itu yang merancang, kemudian al-musawwir itu yang membentuk rupanya manusia itu bagaimana. Adapun al-bari itu yang menciptakan manusia dari ketidakadaan. Kemudian kata Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Abbad pada halaman 97, fa kaunu subhana al-bari wahdahu burhanun jaliyun ala wujubi tauhidihi wa ifradi bil ibadah. Kalau kita sudah meyakini Allah sebagai sang pencipta kita, tidak ada sekutu baginya, Dia yang Maha Esa dengan penciptaannya, maka kewajiban kita mentauhidkan Allah dalam al-ibadah. Ini puncak daripada memahami tauhid asma wa sifat. Makanya puncaknya tauhid menurut para anbiya wa rusul di dalam Al-Quran, di dalam pandangan Ahlussunnah, puncaknya tauhid adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah ini hanya jembatan menuju kepada tauhid al-uluhiyah. Seperti di sini, ketika kita meyakini Allah yang menciptakan kita, ini tauhid apa? Tauhid rububiyah. Demikian pula ketika kita mengenal nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, itu arahnya kepada Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, yastalzimani tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat itu melazimkan, mengharuskan untuk kita mentauhidkan Allah dalam al-uluhiyah. Makanya sesat kalau ada kelompok-kelompok yang hanya menfokuskan dalam tauhid ar-rububiyah atau menjadikan tauhid rububiyah sebagai puncak segala-galanya. Seperti dalam kelompok Harokah, itu mereka sering mengajarkan tentang bagaimana tadabbur alam. Bahkan tokoh mereka, yaitu Az-Zandani di Yaman, itu punya kitab namanya Kitabul Iman. Arahnya kepada tauhid rububiyah saja. Dan itu juga tauhidnya kelompok Asy'ariyah. Di antara penyimpangan kelompok Asy'ariyah, yaitu mereka memahami tauhid hanya Allah yang menciptakan, menguasai dan juga mengatur alam semesta. Makanya mereka mentafsirkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Itu puncak tauhidnya mereka, tauhid al-rububiyah. Ini sekali lagi adalah sesuatu yang
yang batil. Tauhid rububiyah bukan punya segalanya. Kalau tauhid rububiyah itu punya segalanya, kaum musyrikin jahiliyah otomatis sudah masuk apa? Al-Islam. Karena orang musyrikin jahiliyah meyakini Allah sang pencipta, sang pengatur alam semesta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau engkau Nabi Muhammad bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak orang musyrikin jahiliyah menjawab, Allah. Itu tauhid rububiyah yang diyakini oleh kaum musyrikin jahiliyah. Namun itu tidak cukup menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Bahkan tetap mereka diperangi oleh Rasul meskipun mereka meyakini rububiyah Allah. Karena itu bukan sampai kepada puncak atau tauhid. Makanya ulama mengatakan tauhid rububiyah itu jembatan atau batu loncatan, itu melazimkan untuk manusia mentauhidkan Allah dalam al-uluhiyah. Makanya Allah berfirman dalam surat Maryam, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabil li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Apakah titik sampai di sini? Tidak. Allah katakan fa'budhu, ibadahilah Allah. Ini puncaknya. Ya. Maka tidak cukup hanya apa? Meyakini Allah sang pencipta, Allah sang pengatur alam semesta. Namun harus ada follow up-nya, kelanjutannya, yaitu harus beribadah hanya kepada Allah semata. Ini kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, kalau kita sudah meyakini Allah sang pencipta, Allah punya nama Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah semata. Wa kadzalika kaunu subhana al-musawwir wahda burhanun ala wujubi tauhidihi wa ikhlasid din lahu. Demikian pula kalau kita sudah mengetahui Allah punya nama al-musawwir yang membentuk gambar kita, bentuk tubuh kita, maka itu sebagai penjelas akan kewajiban kita mentauhidkan Allah dalam al-ibadah. Kemudian di sini dibawakan beberapa ayat. Allahul ladzi ja'alakumul arda qararan was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Kemudian huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal, dan Allah yang menjadikan langit sebagai atap, dan Dia Allah yang membentuk kalian dan memperbaiki bentuk kalian, dan Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari hal-hal yang baik. Itulah Allah Rabb kalian. Maha tinggi Allah Rabbul Alamin. Dialah Al-Hayyu yang maha hidup. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Fad'uhu, berdoalah kepada Dia dengan ikhlas. Ini inti apa? Pembahasan tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, arahnya kepada apa? Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Demikian pula dalam ayat kursi. Kita mengatakan ketika membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, apa arti Allah? Siapa yang bisa menjawab? Apa arti Allah itu? Dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqi jami'an. Zat yang wajib disembah dan ibadah oleh semua makhluknya. Allah tekankan lagi, la ilaha illa huwa. Apa arti la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ini intinya. Allah la ilaha illa huwa. Kemudian Allah menyatakan al-hayyul qayyum. Dialah Allah yang maha sempurna kehidupannya, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Ditambah lagi, la ta'khudhu sinatu wa la naum. Tidak ditimpa rasa ngantuk ataupun tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah sebutkan dua namanya Al-Hayyul Qayyum. Allah sebutkan rububiyahnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, untuk mendukung Allahu la ilaha illahu. Kenapa kita menyembah hanya kepada Allah? Karena Dia yang memiliki nama-nama yang baik, yang sempurna, dan Dia yang memiliki langit dan bumi. Itu puncaknya Allahu la ilaha illahu. Tauhid al-uluhiyah. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum.
Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Kenapa kita menyembah Allah? Alladzi khalaqakum. Karena dialah yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang sebelum kalian la'allakum tattaqun. Jadi inti sekali lagi, tauhid ya yang paling puncak dalam Al-Qur'an. Ini adalah tauhidnya para anbiya wa rasul yang paling puncak, yang paling inti, tauhid al-uluhiyah. Maka sungguh sesat, menyimpang kalau orang itu hanya memfokuskan dakwanya dalam tauhid rububiyah saja. Kemudian dibawakan di sini pembahasan tentang walihada harrama subhana ala ibadi taswira dawatil arwah. Kalau kita meyakini Allah itu al-musawwir, yang membentuk tubuh manusia, jasad manusia, maka dari sinilah Allah mengharamkan bagi hamba-hambanya untuk menyamai dirinya. Dalam apa? Membentuk, menggambar, melukis makhluk yang bernyawa. Haram kita menggambar atau melukis makhluk yang bernyawa, entah manusia atau binatang. Karena Allah satu-satunya al-musawwir, yang menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa tersebut. Lima fihi min mudahati lin khalqillah. Karena itu menandingi Allah dalam ciptaannya, dalam gambarannya. Walima fihi min fathin li abwabi syirki wad dhalal. Dan itu juga merupakan pintu kepada kesyirikan dan kesesatan. Apalagi kalau yang digambar, dilukis itu para wali-wali orang soleh, itu arahnya kepada pengkultusan, bahkan sampai kepada penuhanan orang-orang soleh tersebut, seperti yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la su'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh berkata kepada sebagian yang lain, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Apa sesembahan mereka? Apakah menyembah pohon keramat, menyembah kerba, apakah menyembah keris, apakah menyembah patung? Tidak, menyembah wali limo. Siapa itu? Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq, dan Nasra. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah 5 nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Ketika 5 wali ini meninggal dunia, setan membisikkan kepada para murid-murid mereka, mengatakan, sebaiknya kalian itu menggambar, memasang patung-patung di tempat mereka ini dulunya berkumpul. Falam tobat, masih belum disembah, sekedar mengenang kesolehan orang-orang tersebut. Namun ketika generasi pertama meninggal dunia, baru mereka wali-wali tersebut disembah. Inilah awal sejarah kesyirikan di atas muka bumi ini, yaitu sebab utamanya al-ghulu fis shalihin, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh tersebut. Di antara perantara jalan menuju kesyirikannya adalah apa? Adanya gambar-gambar atau patung-patung orang-orang soleh tersebut. Makanya Rasulullah SAW bersabda, inna asaddan nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah para penggambar, pelukis makhluk hidup. Kata para ulama salaf, seperti kata Abdul Abbas dan seterusnya, yang dilarang itu menggambar zawatil arwah, seperti kata Syekh tadi, yang ada ruhnya, entah manusia ataupun hewan. Kalau tumbuh-tumbuhan tidak ada masalah, pemandangan tidak ada masalah. Yang mungkin ada sebagian di antara ikhwan yang mungkin profesinya itu pelukis gambar manusia, maka tidak ada masalah, dia tetap dari pelukis, namun pelukis tumbuh-tumbuhan kan juga masih bagus, insya Allah masih prospek, Jadi jangan sampai futur gara-gara hal ini. Masih ada banyak yang halal, Allah hanya sedikit mengharamkan. Seperti semua makanan itu halal, yang diharamkan cuma sedikit. Jangan mengatakan kok sedikit-sedikit haram.
Kebalik. Justru sedikit-sedikit apa? Halal. Ya, coba antum datang ke supermarket. Perbandingkan mana yang halal, mana yang haram. Banyak yang mana? Ya, maka salah kalau antum mengatakan menuduh sikit-sikit Islam itu kok mengharamkan. Tidak. Sikit-sikit Islam itu menghalalkan. Ya, cuma kita yang sudah terbelenggu dengan hawa nafsu kita sehingga kita terjerat dengan halal seperti tadi. Seperti melukis. Yang dilarang cuma apa? Dua saja. Melukis hewan, melukis apa? Manusia. Antum melukis masjid, Masya Allah, halal. Melukis sungai di depan itu halal. Ya, tidak ada masalah. Ya, banyak masalah yang halal. Yang diharamkan cuma tadi. Yang ada rohnya saja. Asyadun nasi adaban yaumil qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat yaitu yang menyerupai Allah dalam penciptaannya. Itu dalam apa? Melukis atau menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa tadi. Ada sebetulnya ini lelucon orang-orang tasawuf ya. Dalam kitab Hadis Sufia fi Hadramut ada sebuah buku yang menceritakan tentang kedunguan orang-orang tasawuf terutama di negeri Yaman ya. Ada sebuah buku judulnya Hadis Sufia fi Hadramut. Inilah Sufia di Hadramut. Ada sebuah dialog yang naudzubillah min dalik, kufur besar, syirik besar. Ada seorang datang kepada rumah yang dikatakan seorang wali Allah kata mereka, ya. Tamu ini melihat di rumah ruang tamu sang wali ini gambar-gambar makhluk hidup banyak sekali, ya. Sang tamu ini mungkin pernah mendengar sabda Rasul ini. Kemudian tuan rumahnya dinasehati, ya. Wahai sang wali, bukankah Rasul mengatakan orang yang paling keras adabnya itu yang menggambar gambar-gambar bernyawa. Dan di antara adabnya kata Rasul nanti pada hari kiamat akan disuruh untuk meniupkan roh kepada gambar-gambar atau lukisan yang bernyawa tadi. Sang tuan rumah karena dia sebagai wali Allah katanya seperti itu, dia marah, nggak terima dinasehati. Ini tamu datang biasanya sungkem kok nasehati. Nah, itulah kelompok tasawuf yang mereka terkadang sampai menuhankan wali-wali mereka. Sang wali dia nggak terima dengan ucapan nasihat sang tamu tadi. Sambil mengolok mengatakan apa nggak ada omongan lain. Ya toh? Sang tuan rumah marah seraya mengatakan apa nggak ada omongan lain. Kok engkau menasihati wali seperti aku ini? Kemudian dengan sombongnya, ini ceritanya mereka. Dalam kitab-kitab mereka seperti ini. Ini gambaran kedunguan mereka. Sampai sang wali mengatakan, aku buktikan bahwasanya aku bisa meniup roh di dalam gambar tersebut. Ditiup gambar-gambar tersebut. Ada gambar ayam, ketika ditiup, ayam itu jadi betulan. Ini apa? Naudzubillah min dzalik. Sudah jelas-jelas apa? Menyamai Allah Subhanahu wa taala. Sudah memperolok sabda Rasul tadi, dia mengaku sebagai sang pencipta, bisa meniup roh di gambar-gambar tersebut. Dan itu mereka yakini, wali-wali tersebut luar biasa lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada sekali lagi salah satu kesyirikan, kekufuran mereka. Dan itu laris di tengah-tengah kelompok tersebut. Naudzubillah min dzalik. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, tidaklah orang itu masuk ajaran tasawuf pagi hari, kecuali siang harinya sudah menjadi orang yang dungu. Karena ceritanya seperti itu, ajarannya seperti itu. Sang wali bisa menciptakan ayam dari lukisan. Kalau seperti ini bisa jadi jerakan ayam. Gambar ditiup jadi ayam. Wah, luar biasa. Gak laku yang jual telur-telur untuk peternak itu. Naudzubillah min dzalik. Namun ini iktikad mereka, keyakinan mereka. Ini sekedar makrifah mengenal bagaimana kedunguan mereka agar kita dijauhkan oleh Allah dari mereka. Kemudian kita pindah kepada nama Allah yang berikutnya, yang nomor 9 di sini Al-Batin. Ini sebetulnya sudah sempat kita sampaikan tentang nama Allah Al-Awwal wal Akhir. Ini kalau Syekh Abdul Razak seperti biasanya langsung digandengkan karena dalilnya satu.
yaitu firman Allah surat Al-Hadid ayat yang ketiga, wal awwalu wal akhiru wal dhahir wal batin. Ini halaman 172. Halaman 172 dari kitab Fiqh Asmaul Husna. Beliau langsung menggandengkan 4 nama Allah, al-awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Sudah kita lewati 2 nama Allah, al-awwal wal akhir, kemudian al-batin. Al-batin apa maknanya? Rasul mentafsirkan sendiri. Ini namanya al-hadis yufassir Al-Quran. Mungkin dulu pernah kita sampaikan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di antaranya al-hadis yufassir Al-Quran. Hadis mentafsirkan Al-Quranul Karim. Ya, Allah mengatakan wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Apa arti al-batin? Rasul tafsirkan wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang maha batin, yang tidak tersembunyi bagimu sesuatu apapun. Ini berkaitan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ucapan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad pada halaman 174. Wa ma'rifatu batiniyati subhana wa syuhudi ihatati bil awalin wa qurbihi minal abid wa ilmuhu bil bawatin was sarail wal khafiyat taqtadi tazkiyatan nafs. Mengenal nama Allah al-batin, ya, dan mengetahui, memahami tentang keluasan ilmunya Allah di semua alam semesta ini, dan bahwasanya Allah itu dekat dengan hambanya. Namun arti dekat sudah kita sampaikan, dekatnya Allah dengan hambanya tidak harus menempel, tidak harus dekat dengan zatnya. Allah dekat dengan ilmunya. Ya, Allah maha dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kalau ada sebagian tafsir mengatakan kami di sini maksudnya Allah lebih dekat kepadanya daripada ulat lehernya. Kedekatan tersebut tidak melazimkan kedekatan ya, dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, nempel dengan makhluknya. Ya, seperti dalam segi bahasa, Surabaya dekat dengan Lombok, dengan Bali misalnya. Enggak harus Surabaya nempel, ada pemisahnya. Ya, lautan dan seterusnya. Demikian pula dekatnya Allah dengan hambanya tidak harus nempel. Allah di atas langit, hambanya di bumi, namun Allah dekat karena Allah mengetahui keadaan hambanya lebih daripada hamba itu sendiri. Ya, ini kedekatan Allah. Allah maha mengetahui semuanya, ya, secara batin dan zahir, yang nampak maupun tersembunyi. Ini semuanya kalau kita memahami nama Allah, ya, al-batin, ini mengharuskan kita mensucikan diri kita. Ya, ini di antara faedah orang itu tahu nama-nama Allah. Nama Allah al-batin, bahwasanya Allah itu mengetahui segala-gala yang kita perbuat. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Allah mengetahui semua keadaan kita, dalam hati kita, dalam dada kita. Semua Allah mengetahuinya. Maka ini mengharuskan apa? Tazkiyatun nafsi. Kita mensucikan diri kita, yaitu dengan apa? Tidak berbuat maksiat kepada Allah, tidak menyimpan kemunafikan dalam jiwa kita. Ya, orang lain mungkin nggak tahu kalau kita membencinya, namun Allah maha tahu. Ya, Allah maha tahu kalau hati kita menyimpan makar jahat kepada saudara kita. Allah maha tahu. Ya, meskipun saudara kita tidak tahu. Inilah Allah yang maha al-batin. Ya, kalau orang itu tahu tentang Allah maha batin, maka dia tidak akan menjadi orang munafik. Ya, dia tidak akan menyimpan kemunafikan karena Allah maha tahu. Allah alimun bidatis sudur wa islahi sarirah. Kalau kita mengetahui Allah itu namanya al-batin, maka kita akan memperbaiki hati kita, membersihkan jiwa kita, karena Allah yang maha tahu. Kita jauhkan hati kita dari riya. Kita berbuat ibadah kalau ingin dipuji oleh manusia, Allah maha tahu, dan Allah akan mengadab kita. Na'udzubillahi min dzalik, karena hati kita tidak suci daripada riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun alladzina hum yuraun. Kalau kita ada hasad, iri dan dengki kepada saudara kita, Allah maha tahu, meskipun saudara kita tidak tahu. Ya, kita menyimpan dendam, meskipun kita senyum kepada saudara kita nggak tahu. Bertahun-tahun seperti itu, namun Allah maha tahu. Suatu saat Allah akan berikan siksa kepada orang tersebut. Ya. Demikian pula
perasaan-perasaan yang kotor dalam hati kita wajib untuk kita apa? Hilangkan, karena Allah Maha Al-Batin yang tahu apa yang ada dalam batin kita. Ini konsekuensi kalau kita apa? Meyakini nama Allah Al-Batin. Ya, mungkin sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan, meskipun hanya 2 nama saja, ya memang inilah ilmu, harus ya alon-alon asal kelakon. Nah, yang penting ada faedah manfaatnya, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Ya, kita buka soal jawab. Hukum membuat gambar kartun atau karakter makhluk hidup bernyawa sama saja, ya tidak boleh. Kalau ada yang berhujah, kan itu nggak ada di dunia nyata Ustaz, ya kartun dan sebagainya. Maka dijawab oleh para ulama, dulu pernah Rasul SAW melihat di kordennya Aisyah, kamarnya Aisyah atau rumah Aisyah itu ada gambar kuda bersayap. Ada enggak di dunia nyata? Namun Rasul melarang, ya. Akhirnya apa? Ya diturunkan dan robek. Karena sering saya melihat ada gambar yang tidak memiliki wajah dan leher walaupun disimbolkan sebagai karakter apa gambar tersebut dibolehkan. Yang disebutkan para ulama, inti gambar adalah ar-ra'su, yaitu kepala. Kalau kepala sudah tidak ada, maka tidak terlarang. Ya, dulu pernah saya ceritakan sekedar intermezzo saja. Ketika saya SMA, ada kewajiban menggambar hewan, ya binatang. Saya tawar waktu itu, Pak Guru, boleh enggak saya gambar pemandangan? Kan lebih indah, enggak boleh, harus menggambar binatang. Saya akhirnya punya cara, rekayasa, namun insya Allah sesuai dengan syariat, menggambar tikus masuk ke dinding, enggak kelihatan kepalanya. Yang kelihatan cuma ekor sama kakinya saja. Ya. Alhamdulillah lulus. Mendownload musik untuk digunakan di dalam game ya haram. Ya, Rasul mengatakan suatu saat nanti umatku ini ada yang mereka menghalalkan khamar, perjudian, kain sutra bagi laki-laki dan alat-alat musik, dan terjadi sekarang ini. Di sini artinya apa? Hukumnya asalnya haram, namun ada yang nanti menghalalkannya. Padahal itu hukumnya apa? Haram. Allah mengatakan dalam surat Luqman, wa minan nasi man yashtari lawal hadis. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis liudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kata-kata lahwal hadis di situ adalah al-ghina, nyanyian, ya. Maka haram. Apalagi sampai apa? Menjual mungkin alat musik ataupun nyanyian tersebut. Apabila kenyataan belum sesuai dengan harapan, apa yang harus dilakukan untuk menenangkan hati? Meskipun terkadang akal memahami, harus memperkuat iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwasanya ma asabaka lam yakul yukhtiaka. Yakini apa yang telah Allah takdirkan untukmu tidak akan mungkin meleset darimu. Apa yang telah terjadi itu memang sudah Allah takdirkan, tidak akan mungkin meleset darimu. Bagaimanapun engkau berusaha untuk menghindar, tidak akan mungkin kalau itu sudah apa? Allah takdirkan. Makanya kewajiban kita berusaha semaksimal mungkin yang terbaik, entah urusan dunia ataupun akhirat. Kita tawakal kepada Allah dan kita apa? Yakini terjadilah apa yang akan terjadi. Insya Allah hidup kita akan apa? Tenang. Karena kita tahu semua Allah takdirkan. Sekali lagi tugas kita berusaha yang sebaik-baiknya menggapai yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Dan jangan pernah kita apa? Mengatakan seandainya saya demikian tidak akan mungkin, nggak ada manfaatnya. Sudahlah, yakin itu takdir, selesai. Kita apa? Ambil hikmahnya. Kita yakini apa yang Allah pilihkan bagi kita itu yang terbaik insyaallah taala. Kita harus husnudzon kepada Allah. Mungkin sekarang rasanya pahit. Cuma yakini, suatu saat kita akan memahami, pasti, itu hikmahnya luar biasa. Seperti yang sering kita sampaikan, kisah dulu penumpang salah satu pesawat yang jatuh di lautan ketika mau menuju ke Singapura.
Ada sebagian keluarga yang terlambat. Sehingga apa? Ya, tentunya tidak boleh berangkat. Ya, tentunya harus apa? Hangus tiketnya. Awalnya marah-marah, namun ketika pulang ke rumah, berapa saat kemudian mendengar pesawat itu jatuh. Bagaimana perasaannya? Apakah sedih? Ya, wah sayang, saya nggak ikut mati sekalian. Nggak mungkin. Ya, senang ya ketika mendengar berita dia selamat. Alhamdulillah. Ya, dia tadi terlambat sehingga apa? Dia harus pulang dengan tangan hampa, tapi luar biasa manfaatnya. Dan pernah kita banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Ya, terkadang kita sekarang belum bisa memahami, namun yakin sudah husnudzon kepada Allah. Ini yang terbaik untuk saya. Kalaupun itu terasa pahit, yakini ini musibah dan musibah itu menghapus dosa. Ini sekali lagi ambil hikmah yang terbaik. Allah mengatakan wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kau benci itu baik bagi kalian. Ya, kita nggak tahu apa ya di masa depan itu. Ya, yang tahu hanya Allah. Makanya Allah mengatakan wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Alhamdulillah saya sudah tidak terkena was-was bagaimana untuk menjaganya. Harus banyak thalabul ilmi. Ya, banyak belajar ilmu agama agar kita tahu mana yang harus kita jauhi di antaranya was-was apalagi dalam masalah akidah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kita banyak berdoa kepada Allah. Kemudian banyak menjaga waktu-waktu kita agar jangan sampai luang tanpa ada kesibukan yang bermanfaat. Jangan banyak ngelamun. Banyakkan berzikir kepada Allah, ala bidzikri tatmainnul qulub. Ya, dan banyak murajaatul ilmi, banyak baca Al-Qur'an. Insyaallah kita akan menjaga keistikoman kita dari perasaan was-was apalagi dalam masalah al-aqidah. Mohon penjelasan mengenai orang tua Rasulullah berada di neraka. Iya, Ahlussunnah meyakini bahwasanya kedua orang tua Rasul itu finnar di neraka. Ini bukan menghina Rasul, justru ini menghormati Rasul. Karena Rasul yang mengatakan. Sekarang mana yang kurang ajar kepada Rasul? Yang membenarkan sabda Rasul atau yang mendustakan mengingkari sabda Rasul? Mana yang kurang ajar? Yang mendustakan atau yang membenarkan sabda Rasul? Yang mendustakan, yang tidak membenarkan, yang tidak menerima sabda Rasul. Dalam Sahih Muslim, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Aina abi?" Di mana ayahku? Rasul pertama kali tidak menjawab. Ketika orang itu mau pulang, Rasul panggil. Rasul katakan, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Masih kurang jelas? Ini sangat jelas sekali. Ya, inna abi wa abaka finnar. Sebagai ahli bid'ah mengatakan, oh itu Rasul sekedar menghibur sahabat tadi. Karena sahabat tadi kalau tahu ayahnya di neraka sendirian, dia akan sedih. Naudzubillah min dzalik. Apakah Rasul menghibur orang tersebut dengan apa? Mengorbankan ayahnya? Naudzubillah min dzalik. Ini adalah akal yang sangat amat sesat sekali. Rasul mengatakan dengan tegas, dengan lugas, dengan jelas, inna abi wa abaka finnar. Sahih Muslim. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Siapa yang kurang ajar? Yang menolak hadis ini atau yang membenarkan sabda Rasul ini? Demikian pula masalah ibundanya Rasul. Dalam sebuah riwayat, alhamdulillah, saya pernah menerjemahkan sebuah kitab karangan Mula Ali Qari dengan tahqiq Syekh Masyuran Salman yang saya beri judul Kafirkah kedua orang tua Rasul. Ya, sudah lama mungkin 10 tahun lebih ya anak sudah terjemahkan buku itu sebutkan dalil-dalil dan bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menolak adanya akidah seperti ini. Ya, ini justru apa? Menghormati Rasul karena membenarkan sabda Rasul. Tentang ibundanya Rasul. Suatu saat Rasul meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibunda beliau. Allah izinkan. Kemudian Rasul minta izin untuk memohonkan ampun bagi ibundanya beliau. Namun Allah turunkan ayat surat At-Taubah, "Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim."
Tidak selayaknya bagi Nabi atau bagi orang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrikin meskipun dia kerabatnya, orang tuanya sendiri. Setelah jelas baginya bahwasanya mereka di neraka jahanam. Ya, sekali lagi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan dalil-dalil tadi. Ini ada pertanyaan tentang hukum hutang piutang. Hutang piutang secara asal boleh, namun tanpa ada bunganya, dendanya. Ya, kalau itu ada dendanya, Rasul mengatakan man zada aw istazada faqad arbah. Siapa yang menambah atau minta tambahan dalam utang piutang tadi, maka itulah riba. Apapun nama lembaganya. Ada sebuah hadis yang mengatakan jika seorang hakim beristihad dan benar dia mendapat 2 pahala. Jika dia beristihad dan ternyata salah, dia mendapat 1 pahala. Siapakah yang dimaksud hakim dalam hal tersebut? Yang pertama yaitu para ulama, ya, yang mereka beristihad, mengerahkan segala yang mereka miliki untuk mengambil kesimpulan hukum dari ayat ataupun hadis. Itu yang pertama kali, idza istihad hakim fa asaba fala ajran. Yang kedua yaitu adalah pemimpin kaum muslimin yang mereka juga beristihad, ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kalau mereka salah tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dicela, namun kalau mereka benar mendapatkan 2 pahala. Wallahu a'lam. Makanya seorang pemimpin kalau beristihad, ulama sepakat mengatakan ijtihadul hakim yarfa'ul khilaf. Ijtihadnya pemimpin itu mengangkat semua bentuk perselisihan. Misalnya ya, seorang pemimpin kaum muslimin dalam masalah penentuan hari raya Idul Fitri sudah menetapkan tanggal 1 misalnya, ya. Yang lain menentang dengan ijtihadnya, maka yang wajib dipegang ijtihadnya seorang pemimpin kaum muslimin. Ya, ijtihadnya ormas, ijtihadnya partai atau apapun tidak berlaku kalau sudah apa? Ada ketetapan dari pemimpin kaum muslimin. Ini sudah disepakati para ulama. Kaidah yang mengatakan ya ijtihadul hakim yarful khilaf. Ijtihadnya pemimpin itu yang apa? Dipakai. Ya, bahkan kalau seandainya misalnya ya, sang pemimpin ini dia bermadhab Syafi'i. Dia menetapkan sebuah permasalahan ibadah, permasalahan khilafiyah. Ada ulama dia bermadhab yang lain. Maka ulama yang tinggal di negeri pemimpin tersebut wajib mengikuti apa? Ketetapan pemimpin tersebut memang dalam masalah-masalah yang apa? Tertentu, enggak semuanya. Terutama yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Ini sekali lagi, yang dimaksud dengan al-hakim di situ bisa ulama dan bisa umara. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang saya tidak bisa jawab karena keterbatasan ilmu ana, mohon maaf. Yang mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.